Shalom, selamat pagi semuanya. Senang kembali bisa bertemu dengan sahabat Lumen di Lumen Christmas. Hari ini adalah hari yang kedua bagi kita di bulan Desember. Kita ada dalam minggu Advent, ada dalam Advent. Dan spesial kali ini, tahun ini, kalau tahun lalu kita membahas peristiwa-peristiwa, kemudian membahas kitab Matius. Nah, tahun ini kita membahas lebih kepada tipikal dan saya membagi dalam 3 segmen. Nah, segmen pertama ini lebih kepada menjawab tuduhan-tuduhan oleh para polemikus yang menuduh bahwa Natal itu paganisme. Kita akan patahkan itu, kemudian kita akan membahas tentang nubuatan kelahiran Yesus, kemudian dilanjutkan dengan penggenapannya, kemudian nanti berikutnya adalah aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kali ini kita masih melanjutkan membahas pembahasan yang kemarin, yaitu Tuhan bahwa katanya Natal itu paganisme. Pertanyaannya, benarkah Natal itu paganisme? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Kemarin kita sudah bahas sedikit sejarahnya kenapa Natal itu sebagai paganisme itu karena kebanyakan orang berangkat dari tahun 336 di mana pada saat itu Konstantin menetapkan liburnya festival Mithraism Saturnalia menjadikan libur Natal, yaitu memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, tepatnya tanggal 5 Desember. Siapapun yang menuduh, kalau hanya berhenti di sini, pasti tuduhannya seperti itu. Tetapi yang menjadi perenungan bagi kita bersama, apakah tahun 336 merupakan catatan sejarah yang paling dalam arti paling layak kita pakai sebagai acuan untuk menyatakan bahwa 5 Desember itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Apakah tidak ada catatan sejarah sebelum 300? Karena apa? Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa tuduhan ini mulai muncul abad ke-17. Kemudian digoreng sampai laris-maris oleh seorang pendeta, Paul Ernest Jablonski, berkebangsaan Jerman. Wah, sampai hari ini, tuduhan ini masih ada. Dan saya pribadi seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika kami pergi menghadiri Natal gereja, satu gereja dicatat, ya mirip seperti garis-garis besar yang saya tulis di slide sebelumnya, garis-garis mirip seperti itu, detail sekali. Kemudian kesimpulannya adalah Konstantin menetapkan menjadi tanggal 20 Desember, maka Natal menjadi tanggal 25 Desember. Nah, saya pribadi sempat percaya itu waktu SMA. Karena apa? Saya buta sejarah. Saya tidak berdaya membela. Mungkin di luar sana pun ada banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa membela. Karena apa? Buta sejarah. Nah, oleh sebab itu sahabat Lumen, setelah Anda nanti menyimak video ini, saran saya, sebarkan kepada sebanyak mungkin orang, sebanyak-banyaknya, biar semakin banyak yang tahu dan rame-rame kita patahkan argumen, kita patahkan itu tuduhan yang menuduh Natal itu paganisme. Rame-rame kita berantas tuduhan itu. Nah, bagi Anda yang pertama kali hadir di sini, silakan tekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya karena ini pengajarannya berserial. Jadi
tidak cukup hanya mempelajari video ini. Nah, saran saya Anda juga harus mempelajari video sebelumnya ya. Silakan dicek di playlistnya. Saya sudah taruh di playlistnya. Silakan dipelajari ya. Kemudian Nusa juga pelajarnya berserial. Jadi harapan saya Anda mengikutinya sehingga memiliki pemahaman yang komprehensif. Sekali lagi, dukung channel ini, dukung program ini, terutama kita mau patahkan ini rame-rame dengan cara membagikan kepada sebanyak mungkin orang. Nah, ini yang saya bilang kemarin, ada gap. Nah, gap ini tentu butuh usaha. Gap inilah yang mungkin menjadi kelemahan Anda dan saya. Karena apa? Kita belum menggali sejarahnya. Ada gap yang terputus. Dari 336 sampai 37. Tentu pasti ada gap di sini. Sebenarnya dari 336 sampai sebelum 17 nggak ada masalah. Ada juga catatan Bapak Gereja yang menyatakan Natal itu tanggal 5 Desember. Ada. Tapi dalam pembahasan ini saya tidak membahas itu. Karena kalau misalnya saya bahas itu, oh iya itu karena Konstantin sudah tetapkan lalu dicocokkan, bisa saja berargumentasi seperti itu. Saya tetap menghargai, mengakui validitas catatan itu, tetapi dalam konteks ini saya mau yang lebih tua. Saya mau tunjukkan yang lebih tua dan yang menjadi rujukan kita bersama-sama. Kemarin saya sebut kita akan membahas bukti internal di internal Alkitab itu sendiri, kemudian di sejarah ya. Alkitab memberikan indikasi-indikasi yang harus kita pelajari dan kita konversi. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, kita hidup di zaman yang super canggih, jadi kita bisa mengakses semua informasi yang kita perlukan. Jadi kita bisa konversi ya. Dan nanti di akhir saya akan tunjukkan bagi Bapak Ibu ya bagaimana kita mengkonversinya. Ya, seperti yang saya janjikan akan ada 2 aplikasi yang saya tunjukkan nanti, kemudian nanti saya tunjukkan yang mana paling valid ya. Oke. Tapi dua-duanya saya pikir fair, yang satu fair karena dia jujur. Nah, saya suka kejujurannya itu. Oke, kemudian kita akan melihat catatan Bapak Gereja, kemudian nanti dokumen gereja. Nah, itu yang 2 hal ini yang menjadi patokan kita nanti, sehingga oh iya harusnya kita mengacu ke sini. Kenapa kita hanya berhenti di 336? Nah, ini yang menjadi pemikiran saya, yang menjadi poin penting saya, yang menjadi penekanan saya adalah kenapa kita semua berhenti di sini? Karena apa? Siapapun yang berhenti di tahun ini, siapapun berhenti di tahun ini, entah itu dosen, entah itu pengajar, entah itu pendeta, entah itu penceramah, entah itu jamaat, termasuk non-Kristen. Ketika mereka berhenti di sejarah ini, maka kesimpulannya adalah Natal itu diadopsi dari paganisme. Kenapa? Berhenti di sejarah yang kurang komplit. Kan masih ada tenggang waktu di sini dari 5 sebelum Masehi ya. Masih ada. Hampir sekitar 400 tahunan jedanya. Nah, ini yang menjadi harusnya pertimbangan kita. Coba Anda pikirkan. Anda yang sempat memahami, Anda yang setuju, karena saya tahu ada yang setuju. Bahkan saya pun pernah percaya itu. Itu sebabnya saya masih ingat di satu Natal saya katakan soal tanggal tidak penting.
Mau tanggal berapa saja boleh Yesus lahir. Yang penting intinya Yesus lahir. Nah, yaitu tentu iman kita. Imannya begitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita verifikasi, alangkah lebih baiknya kalau kita gali. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar bersama-sama. Nah, saya tahu pembahasan saya ini sederhana, tapi tujuan saya sebenarnya supaya lebih memahami. Ya, bisa saja dibuat yang lebih kompleks, tapi saya berpikir adalah yang dibuat yang sederhana saja, yang to the point saja, yang penting bisa menangkal. Ini bukti sejarahnya, ini dokumennya. Nah, begini kita mengkonversinya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa semua rame-rame praktekkan ya. Jadi Anda juga bisa memverifikasi apa yang saya sampaikan ini ya. Jadi yang saya sampaikan ini bukanlah dokumen pribadi yang Anda tidak bisa akses, ya, Anda bisa akses dan Anda bisa juga untuk mempraktekannya sendiri, ya. Nah, ini kalau kita bicara timeline, ya. Kalau di sini berhenti di 336, maka kita mundur sedikit. Ya, ada satu catatan dari Hippolytus. Nah, menurut saya catatan ini justru yang kalau saya pribadi nih ya. Nah, ini kalau saya dari segi saya belajar sejarah. Nah, seperti yang saya cerita sebelumnya bahwa saya ini ketika ambil doktor, saya dengan PD-nya berbicara sama dosen saya mau bahas teologi abad ke-21. Lalu dia bilang, kamu tidak bisa hanya belajar teologi abad ke-21. Karena apa? Kamu akan mundur. Nah, makanya ketika itu saya diberikan satu mata kuliah historical teolog ya. Di sejarah teologi berangkat dari yang paling tua, termasuk ketemu dengan nama-nama yang saya sebut ini. Dan saya pribadi punya dokumennya ya. Sebentar ya. Saya pribadi punya dokumennya. Saya akan tunjukkan sebentar ya. Jadi nama-nama tadi itu oke, saya akan share. Ini ada perpustakaan online saya. Masih ada di laptop yang satu, masih ada juga di external hard disk, jadi banyak memang. Karena kalau saya penasaran sesuatu, biasanya saya akan cari. Nah, di sini ada sebuah folder tulisan Bapak Gereja. Nah, ini adalah tulisan-tulisannya di sini, ada sampai 7 serial di sini, dan nama-nama yang saya sebut tadi ada di sini. Ya. Nah, tentu saya tidak akan menunjukkan semuanya ini satu persatu. Itu yang saya bilang tadi, akan jelimet, tunjukkan bagaimana cara mencarinya, nanti akan jelimet gitu. Udah kayak tutorial. Tapi saya menunjukkan kepada saudara bahwa dokumennya ada, artinya Anda bisa akses. Nah, ini saya dapat dari internet, berarti Anda juga bisa dapat dari internet ya. Nah, kalau kita belajar sejarah, tentu kita akan menggali dari sumber yang paling dekat. Mungkin ada sumber kedua, sumber ketiga, sumber-sumbernya itu, tapi tentu kita akan mencari ya kalau boleh sumber yang paling dekat. Nah, di sini kalau Anda perhatikan di sini
Rasul Yohanes memuridkan Polikarpus, Polikarpus memuridkan Irenaeus, Irenaeus memuridkan Hippolytus. Nah, coba sedikit Anda perhatikan komentar yang saya buat di sini. Belajar langsung dari Yesus. Belajar dari murid Yesus. Belajar dari muridnya Yohanes. Belajar dari muridnya Polikarpus. Jadi, ini satu, menurut saya ini sesuatu yang sangat kuat ya. Catatan sejarah yang kuat. Karena apa? Salah satu budayanya orang Judaisme atau orang Yahudi, yaitu menceritakan segala sesuatu yang berulang-ulang. Menceritakan berulang-ulang. Itu ajarannya, Ulangan 6. Mereka udah terbiasa mengajar berulang-ulang. Jadi, apa yang diajarkan itu akan diajarkan berulang-ulang. Nah, kalau Anda lihat gayanya Rasul Paulus ketika dia di hadapan Pilatus pada saat itu, dia memberikan pembelaan. Demikian juga di hadapan hakim-hakim lainnya pada saat itu, dia menceritakan cerita yang hampir sama. Nah, tapi tujuannya itu mengacu kepada penegasan. Nah, saya yakin Yohanes sebagai guru yang baik akan menceritakan peristiwa itu. Peristiwa kelahiran Yesus, peristiwa bagaimana Yesus, dan bagaimana pelayan Yesus pasti diceritakan. Dia ceritakan segala yang dia kepada Polikarpus. Polikarpus menulis satu surat kepada jemaat di Nah, saya punya dokumennya itu, tapi saya tidak perlu. Saya punya dokumennya dan suratnya itu sangat alkitabiah. Sekalipun saya tidak bilang harusnya itu masuk kanon, tidak. Karena dia tidak bertemu dengan Yesus secara langsung. Ya. Jadi itu lebih kepada dokumentasi penting. Ya. Dokumentasi penting, kalau Anda ingat ketika saya membahas kitab Filipi, jemaat Filipi itu masih bertahan sampai pada kepemimpinan Polikarpus, ya, jemaat itu. Nah, itu goalnya di situ. Kemudian Polikarpus memuridkan Irenaeus. Kemudian Hippolytus. Nah, dari ini ada 4 tokoh di sini. Ini kita akan berangkat dari Hippolytus. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu temukan tulisan Irenaeus atau Polikarpus mengenai penanggalan tanggal kelahiran Yesus, nah, akan menarik lagi. Oke, silakan Anda tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kita lanjut ya. Ini catatan Hippolytus. Itu di bukunya Commentary of Daniel ya. Saya punya bukunya, hanya saja appendix-nya tidak ada. Jadi saya memilih mengutip dari internet. Jadi ini kutipan dari internet, tapi bukunya ada ya. Kalau Anda mau searching dan Anda mau beli boleh. Tapi yang saya punya itu appendix-nya tidak ada, tetapi ini ada ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini bahwa dia bilang bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem itu, dia menggunakan kata 8 days before calends of January. Jadi 8 hari sebelum kalender Januari. Dia tidak menyebut tanggal. Mungkin Anda penasaran kenapa dia tidak sebut tanggal. Nah, ini salah satu gayanya orang Yahudi
kalau kita nanti membahas, mungkin lusa atau berikutnya kita bahas signifikansi of 8, ya, signifikansi dari angka 8 bagi orang Yahudi. Nah, kenapa demikian? Ada satu teolog yang menyatakan bahwa Yesus itu, bukan Yesusnya, Adam itu jatuh pada hari ke-8. Nah, kalau kita berbicara hari, tentunya di dalam Kejadian itu berbicara periode. Nah, periode pertama, periode kita itu bukan satu hari letter let seperti sekarang. Maka tepat Adam itu jatuh dalam dosa hari ke-8. Atau hari maksudnya di sini periode waktu ke-8. Nah, di situ terjadi penumpahan darah. Kemudian kalau Anda perhatikan, orang Yahudi, anaknya disunat hari ke-8. Itu perjanjian darah. Hari ke-8. Diserahkan pada hari ke-8. Nah, jadi kalau tanggal 25 Desember, kalau 25 Desember itu hari lahirnya Tuhan Yesus, maka 1 Januari di kalender Gregorian itu harinya diserahkan Tuhan Yesus. Menarik sekali kalau kita belajar sedikit budayanya orang Yahudi, orang Yahudi itu dihitung sebagai manusia yang komplit itu pada hari yang ke-8 karena dia sudah mengikuti tanda perjanjian disunat. Nanti kalau kita dalami lagi tentang 25 Maret, 25 Desember itu menarik sekali. Tapi sekali lagi di sini saya tidak mau terlalu komplit, maksudnya terlalu complicated, yang praktis saja. Mungkin nanti di sesi-sesi selanjutnya kalau misalnya sahabat lu tertarik belajar, tuliskan di kolom komentar ini. Tapi nanti akan saya tunjukkan sedikit cuplikannya supaya apa yang saya sampaikan ini didukung oleh referensi. Nah, jadi Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Ya. 25 Desember. Ini catatan. Dan catatan ini seperti yang saya bilang tadi itu tahun 275. Maka kalau kita mau fair, harusnya kita berangkat dari sini dong. Karena estimasinya sekitar tahun 275 masih lebih tua dari 336. Maka seperti yang saya bilang tadi, kalau kita berangkat dari 336, ya, maka orang akan menyimpulkan bahwa Natal itu paganisme. Tapi akan berbeda ceritanya ketika Anda berangkat dari Hippolytus, ya, akan berbeda ceritanya ketika Anda berangkat dari catatan Hippolytus. Nah, ini salah satu sumber, ini adalah salah satu sumber. Kemudian ini adalah teolog, ini teolog terkini. Teolog terkini, dia mengutip catatan. Dia tulis di sini apa? In dawn of the 3rd century. Berarti abad ketiga ya. Sekitar, sekali lagi, kalau misalnya ada estimasi tanggal yang berbeda, itu sekali lagi estimasi. Tapi sekalipun demikian, ini masih lebih muda dari 336 ya. Saint Hippolytus Rome over December 25th as the actual date. Jadi tanggal 25 Desember adalah tanggal kelahiran
Tuhan Yesus. Wow, ini adalah catatan dari muridnya Irenaeus. Irenaeus itu murid Irenaeus maksud saya. Irenaeus itu muridnya Polikarpus. Polikarpus itu muridnya Yohanes. Jadi Anda bisa melihat garis sejarah yang kuat. Maka saya pribadi, kalau seandainya ini catatan satu-satunya, catatan sejarah, saya tetap memilih tulisan daripada Hippocrates. Anda bisa searching sendiri kok, yang saya tulis di sini, Anda bisa searching sendiri. Bahkan Anda bisa download bukunya. Tapi dari beberapa sumber yang saya download, tidak semua ada appendixnya. Padahal kita butuh appendixnya itu. Gitu. Butuh appendixnya itu karena apa? Karena di appendixnya itu dia berbicara khusus di 8 days before calendar of January. Di halaman sebelumnya ada berbicara tentang 25 Maret, ada bicara itu. Tapi secara khusus di appendix pertama itu dia berbicara, yaitu the 8 days before calendar of January. Jadi ada materi khusus itu ya. Kalau mau beli silahkan, kalau menggunakan sumber dari internet juga silahkan, tentu Anda perhatikan catatannya. Nah, kalau catatannya benar berarti ya sudah. Oke, jadi ini ada sumber yang berbeda, tapi sumber artikelnya ya, sumber artikel yang berbeda. Ini colok terkini ya. Oke, nah sampai di sini kita sudah punya satu catatan yang lebih tua dari 336, dan yang luar biasa ini garis pemuritannya langsung dari murid Tuhan Yesus. Nah, kemudian ini adalah menurut saya yang akan kita bahas ini pribadi yang luar biasa. Ini adalah orang yang hebat dan orang yang sangat teguh. Ya, siapakah dia? Sextus Julius Africanus tahun 220. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya sedikit lebih muda, masih tetap lebih muda dari 336. Dan dia mengatakan apa? Menurut kronologi Yahudi, dunia diciptakan tanggal 15 Maret. Pada tanggal yang sama, Sang Firman menjelma menjadi manusia. Wow. Mungkin Anda berpikir, seenak perutnya aja dia ngomong gitu. Tidak. Dia ini seorang yang meneliti tahun demi tahun, yang menghitung tahun demi tahun. Jadi dia nggak sembarangan ngomong. Ya mungkin Anda berpikir, oke, mana buktinya? Oke, saya akan tunjukkan karya dari Septimianus ya. Oke, saya tunjukkan dulu tulisannya bagi kita. Ini yang saya bilang tadi, yang saya sebut ini bukan berarti Anda tidak bisa akses. Ini sesuatu yang bisa Anda akses di internet. Ini yang dinyatakan itu. Ya. Yang tulisannya 25 Maret. Ya, jadi dia hitung itu 5.500 tahun. Nah, ini mirip seperti kalau Anda perhatikan, ini dari mana hitungannya dia? Nah, menarik ya. Bahkan tanggal kebangkitan, tahun kebangkitan ada di sini. Semua dia hitung. Ya. Sekali lagi, Anda bisa mengakses ini. Ini bukan sesuatu yang private, yang hanya milik saya. Anda bisa, dan saya tunjukkan, artinya Anda juga bisa menelitinya. Oke, yang kedua saya akan tunjukkan bagi kita. Sebentar ya, soalnya sebentar. Ini adalah catatan Bapak Gereja.
Oke, Julius Africanus. Seperti yang saya bilang tadi, ini adalah bukunya Julius Africanus, ya. Di sini lebih kepada kesimpulan saja, kesimpulan, ya, kesimpulan tahun-tahun itu. Dan Anda perhatikan, ya, ini adalah dia kronografi, ya, luar biasa, kronologi. Jadi belajar kronologi. Jadi dihitung semua tahun-tahun, ya. Ini saya tunjukkan, ini bagian yang kedua, bagian yang ketiga dia mulai hitung di tahunnya, kemudian dihitung lagi tahunnya. Ada perhatikan di sini ada tahun-tahun, ya. Kemudian ada lagi tahunnya, ya, ada lagi tahunnya. Kemudian Abraham hitung berapa tahun, jadi dia lengkap catatannya di sini, ya. Kemudian ini patriark, jadi dia punya catatan tahun ke tahun ini. Dan ini kalau dia bilang tanggal itu bukan berarti karena dia tidak meneliti. Nah, bagi Anda tentunya yang mengerti sejarah, dan Anda bisa melihat bagaimana dia di sini menghitung tahun demi tahun, ya Anda pasti mempercayai dia daripada orang yang nggak hitungan, ya. Sekali lagi, untuk melihat bagaimana hitungannya dia, Anda bisa akses buku ini, Anda bisa download dari internet, Anda bisa lihat bagaimana Sextus Julius itu menghitung itu, namanya kronografi, berarti kronologi. Oke. Masih ada sebentar, ya, masih ada sepertinya satu lagi catatan sejarah. Sebentar, ya. Nanti dia akan banyak berbicara tentang 25. Oke. Dia banyak bicara itu. Termasuk sebenarnya Hippolytus juga, ya. Sebentar, ya. Hippolytus juga dia berbicara itu. Saya akan tunjukkan sedikit ini. Supaya betul, ya. Saya akan lanjutkan share. Oke, ini adalah catatan Hippolytus, ya. Hippolytus juga, ini yang dia berbicara tentang 8 days before calendar of January, ya. Anda bisa mendownload dari internet ini, ya. Kemudian ini sudah banyak yang menggunakan ini, seperti ini. The authentic of this passage spots appendix in this book. The earliest reference Jesus' birthday is 25 December 25th. Ya, dia banyak bicara 25 Desember di sini, kalau Anda perhatikan. Oke. Anda perhatikan di sini. Kalau di sini dia bicara langsung direct, ya. Hippolytus tadi. Ya. Jadi baik
Hippolytus, baik Julius, mereka sama-sama berbicara tanggal 25. Nah, bedanya kalau Hippolytus dia berbicara tanggal kelahirannya, sedangkan Julius berbicara konsepsinya, dikandung. Jadi Yesus dikandung pada tanggal 25 Maret, ya, ini pada tanggal 25 Maret. Tadi saya bilang tanggal 25 Maret juga penting itu. Tanggal 25 Maret, Hippolytus juga bicara itu. Tanggal 25 Maret, ya, Yesus dikandung. Maka 9 kemudian tanggal 25 Desember. Nah, itu catatan sejarah yang luar biasa. Nah, sekali lagi, di sini Hippolytus dia berbicara langsung. Tapi nanti kalau Anda lihat di artikelnya, seperti yang saya bilang di appendixnya, dia bicara seperti yang tertulis di sini, 8 days before calendar of July. Di sini juga dikasih footnote, ya. Ini terjemahan. Wah, nah sampai saat ini kita sudah memiliki dua catatan sejarah yang menurut saya sangat kuat. Sangat kuat. Dan berdasarkan sejarah, kita boleh sama-sama percaya, ya, bahwa tanggal 25 Desember kan Africanus berbicara kelahiran tadi. Tanggal 23 Maret Yesus dikandung, maka 25 Desember Yesus lahir. Jadi dari kedua catatan yang luar biasa ini, ya saya sebut catatan yang luar biasa karena apa? Ini menurut saya satu konfirmasi secara historis yang sangat kuat, sehingga kita boleh bersama-sama berkata, bukan, ya. Baik, sampai di sini tadi kita sudah membahas dari dua catatan sejarah gereja yang menurut saya penting. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu, kalau misalnya menemukan tulisan yang lebih tua dari tulisan Sextus Julius ataupun tulisan dari Hippolytus, silahkan, ya, silahkan tuliskan di kolom komentar dan saya akan menambahkan di episode berikutnya. Nah, hari ini kita cukup membahas sampai di Sextus Julius. Nah, maka besok kita akan membahas secara khusus yaitu perpaduan catatan sejarah gereja dan biblika. Saya Dr. Tulop sekali lagi merekomendasikan bagi Bapak Ibu yang diberkati, yang tercerahkan, yang terinspirasi, silakan tulis berkat rohani apa yang Anda tulis ini, lalu bagikan kepada orang sebanyak mungkin. Sekali lagi, saya mohon Anda bagikan kepada sebanyak orang supaya kita rame-rame bisa menyangkal tuduhan terhadap bahwa Natal itu pagan. Dengan catatan dua sejarah ini sangat kuat, dua saksi sangat kuat, kita sama-sama bisa berkata, oh bukan, kita memiliki catatan sejarah yang cukup kuat bahwa Natal itu bukan paganisme, Natal itu adalah benar-benar tanggal kelahiran Yesus Kristus sendiri. Nah, bagaimana Anda bisa membuktikannya? Ikutin terus channel ini sampai ketemu di hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Natal untuk kita semua.